رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالق واضوي عنا بعده، الوحي فأشرق. اللهم أنت صاحب في السفر والخليفة في أهلي، بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يا الله
hamid. Sahibal karamah ji'naka zairin wa ala maqamika waqifin alaikum ya wali Allah atainakum wajurnakum waqafna ya wali Allah waqafna ya wali Allah alhamdulillah
illallah. Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya
Doh datang mriki dan pun datang insyaallah nggih. Lantaran wali ini insyaallah lantaran pasor. Insyaallah pun tenangaken kali insyaallah. Datang nggih. Mugi lan mugi kula nate dipun sanjangi Kyai sekali bahwa sinten tiyang sing purun istiqomah datang dari Mbah Soleh 41 tahun yang petang tapi dengan syarat boten oleh ke setiap malam pinten tahun kepada pemiat setiap malam di ping petang. Assalamualaikum ya
Assalamualaikum ya Sayyid Ali. Assalamualaikum ya Sayyid Ali. Faqih waliyullah. Sahibal karamah. Innaka zairi. Wa ala maqamika waqifi. Audana. Indaka. Syahadata an la ilaha illallah. Anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Salamullahi wa rahmatullahi alaikum ya waliyallah. Atainakum wa zurnakum wa qafna ya waliyallah. Wa qafna ya waliyallah. Sayyidina yulaqinakum qasadna ya waliyallah. Tawassalna bikum lillah. Ajibu ya waliyallah. Ajibu ya waliyallah. Salamullahi wa rahmatullahi alaikum ya waliyallah. Atainakum wa zurnakum wa qafna ya waliyallah. Wa qafna ya والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ولي الله لهم الفاتحة خصوصا تسعتي ولي الله يا شيخ مولانا مالك إبراهيم يا مولانا جماد الكبرى يا مولانا إسحاق يا مولانا محمد علي أكبر يا مولانا أحمد المغربي يا مولانا مالك إسرائيل يا مولانا حسن الدين يا مولانا علي بن ياسر بكر ولي الله لهم الفاتحة وأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا أهلنا وأهلكم جماعة الكبر لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد
Tawassalna minkum billah ajibu ya wali Allah. Ajibu ya wali Allah. Salamullahi wa rahmah alaikum ya wali Allah. Adainakum wa zurnakum wa khafna ya wali Allah. ditakdirkan oleh Allah untuk kita bersama-sama berziarah di salah satu makam sesepuh kita di Kabupaten Jembrana ini. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu sekarang ada di posisi Kabupaten Jembrana, Bali Barat sebelah selatan. Adapun sebelah utara namanya Kabupaten Singaraja. Dalam catatan sejarah Islam di Bali khususnya umumnya, Jembrana ini termasuk salah satu wilayah yang pertama kali dimasukkan para penyebar agama Islam. Artinya Jembrana ini termasuk Islam tertua di Bali, dengan kata lain seperti itu. Sekitar tahun 1500-an Islam masuk di Jembrana. Kemudian dilanjutkan di daerah kawasan Singaraja. Adapun kemudian daerah timur itu daerah pengembangan selanjutnya. Khusus di Jembrana, kebetulan makom yang Bapak Ibu ziarahi pada saat ini adalah salah satu makom sesepuh kita yang membabat hutan di Jembrana ini, Pak. Nama makom ini masyarakat sini bilang Keramat Datuk Buyut Lebeh atau makom Datuk Buyut Lebeh. Makom atau keramat itu mungkin kita sudah tahu ya. Makom hanya orang yang diberi kedudukan yang tinggi. Karomah, keramat berasal dari kata karomah, orang yang mendapatkan kemuliaan. Datuk itu, lakop datuk itu di sini ditujukan pada dua hal. Yang jelasnya datuk ini untuk orang tua. Yang pertama, lakop datuk pertama ini ditujukan kepada orang tua secara nasab. Saya punya ayah, ayah saya punya ayah, itu di sini dipanggil datuk. Ya. Jadi kalau ibu dilamar sama datuk sini berarti dilamar sama kiai. Iya, beda dengan datuknya yang di Sumatera, Datuk Maringgi. Buyut, datuk, buyut lebih. Buyut itu mungkin di atasnya datuk, ya, orang tua yang sudah sepuh. Ayahnya mbah itu mungkin dinamakan buyut. Iya, mungkin sama. Kemudian lakop lebih ini artinya lebih. Jadi dengan kata lain, orang tua yang mempunyai kelebihan-kelebihan. Ya, dalam kacamata agama, menurut keterangan datuk-datuk kami, orang tua tahu kami, leluhur-leluhur kami, Dawam Sirajuddin, nama beliau Almarhum Datuk Dawam Sirajuddin. Datuk Dawam Sirajuddin ini di samping beliau adalah seorang yang alim. Ya, kelebihan beliau di dalam kacamata agama ini khususnya dalam dunia tasawuf. Jadi ulama itu di dalam pertengahan masa Islam, masa abad pertengahan Islam itu ada pembagian ulama. Ya, ada ulama mubasysirin, ada ulama hadis, ulama tauhid, termasuk ulama tasawuf.
Ini pembagian ulama setelah masa perkembangan Islam. Zamannya Rasulullah tidak ada. Ada orang yang alim diberi gelar yufaqihu fiddin. Bagaimana sabda Rasulullah, "Man yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin." Karena siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, maka diberi pemahaman yang mendalam tentang agama. Nah, beliau lebih ketika masuk di Jembrana, Pak Bu, ketika itu Jembrana dikuasai oleh seorang raja yang bernama Anak Agung Putra Arya Pancoran. Kebetulan raja ini beragama Hindu, Pak Bu. Karena waktu itu sistem kerajaan kita adalah sistem kerajaan, sistem pemerintahan kita sistem kerajaan, dan waktu itu mayoritas Jembrana ini dikuasai seorang raja yang beragama Hindu. Maka Islam dikembangkan disesuaikan dengan kondisi kultur masyarakat waktu itu. Mungkin tidak jauh beda dengan pengembangan Islam yang dibawa oleh para wali songo. Ya, khususnya Sunan Kalijaga. Ya, pengembangan Islam dengan pewayangan dan sebagainya. Ya, Islam pun seperti itu di sini, Pak. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Artinya waktu itu zaman raja, kalau orang itu ingin dihormati, status sosialnya ingin dihargai, harus punya apa? Kelebihan-kelebihan. Iya, harus punya, kata orang Jawa, punya apa? Otot kawat, balu besi. Ototnya kawat, balungnya besi. Jembrana dikuasai seorang raja yang bernama Anak Agung Putra Arya Pancoran ini. Dan waktu itu secara geografis ya, di Jembrana ini masih hutan belantara. Namanya hutan. Waktu itu banyak harimaunya, banyak macannya. Jadi Bapak Ibu nyebrang sungai ada jembatannya dari Loluan Barat ke Loluan Timur. Ini Loluan Timur namanya. Jadi Bapak Ibu ziarah ke makam Datuk Said Ali Babake. Jadi kalau kami panggil Datuk Said Ali Babake itu Loluan Barat. Tadi nyebrang sungai ada jembatan. Iya. Itu namanya Sungai Jogading. Dulu orang tua kita, datuk-datuk kita itu dulu kalau mandi, cuci pakaian semuanya di sungai, Pak. Dan di sungai itu dulu banyak buayanya, sehingga banyak orang dimakan buaya kalau mandi, cuci pakaian sering orang dimakan oleh buaya. Nah, ini salah satu juga ulama kita dituntut untuk memberikan rasa aman nyaman di dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, berkat doa-doa para ulama kita dulu, sehingga binatang-binatang buas itu sempat takluk, ditangkapin dulu. Macan semuanya ditangkapi berkat para doa-doanya para ulama kita. Buaya-buaya semuanya ditangkapi semuanya. Nah, ini tugas dari para ulama kita. Alhamdulillah sekarang di darat sudah tidak ada macan. Ya, pun di sungai tidak ada buayanya. Alhamdulillah. Sekarang banyak buaya darat. Kalau buaya sungai sudah tidak ada. Ya. Kalau tiga ulama kita ini waktu itu tidak saja memperkenalkan mendakwakan Islam dari kalangan manusia, juga ulama kita ini berdakwah dari kalangan jin juga. Ya, waktu itu Raja Jin diajak negosiasi untuk masuk Islam. Kata Raja Jin, ini cerita-cerita datuk-datuk kita, Pak Bu. Waktu itu Raja Jin ini membantah, nggak mau memangkang untuk diajak masuk Islam. Akhirnya didesak sama ulama-ulama kita, waktu itu terjadi negosiasi. Oke, saya mau masuk Islam, tapi sampean harus nyalahkan saya dulu beserta prajurit-prajurit saya. Kalau peperangan ini dimenangkan oleh kalangan ulama, saya dan prajurit saya siap masuk Islam. Konon katanya terjadi peperangan antara ulama sama Raja Jin waktu itu. Alhamdulillah peperangan itu dimenangi oleh para ulama kita, sehingga jin dan bala tentaranya itu konon katanya masuk Islam. Sehingga di makam ini kalau dengar sejarah atau melihat sejarah mungkin ada benarnya, sebab di makam ini juga kadang pada saat-saat tertentu, Pak Bu, ada orang zikir, ada orang tahlil, orang ngaji. Ketika diparani ternyata yang ngaji itu tidak ada, yang zikir itu tidak ada. Mungkin bangsa-bangsa jin, santri-santri al-makrullah. Ya, bab jin itu umurnya sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Kalau manusia yang baligh ya berapa? 63, 100 itu udah jarang.
Karena jin itu panjang umurnya, ini sudah 500 tahun yang lalu Pak Bu. Melihat pakaiannya serba putih, pakai jubah putih waktu itu, sehingga dia ingin gabung. Dia ngambil wudhu, kemudian ganti pakaian, waktu itu kurang lebih jam 2. Iya, ini bangunannya belum ada Pak Bu. Ini bangunan baru. Ketika itu Datuk Abdul Salam ini tergesa-gesa untuk ke makom ini. Setelah beliau menuju ke makom, ternyata yang ziarah tadi sudah tidak ada. Karena beliau wudhu, setelah wudhu ambil pakaian kembali tidak ada. Wallahu a'lam. Dan banyak sekali juga kejadian-kejadian yang terjadi di makom ini. Bapak Ibu, perlu kami jelaskan juga, makom ini baru ditemukan 6 makom ini Bu. Ini cuma satu-satunya makom waktu itu, Keramat Datuk Buyut Lebeh. 6 makom ini baru ditemukan kecuali yang di tengah, dekat tiang ini. Itu Datuk Haji Saifuddin, wafat tahun 99. Beliau adalah Datuk saya, kiainya saya. Saya santri dari Al-Maqbulah Datuk Haji Saifuddin. Beliau juga santri dari Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu Boyron Jombang, mbahnya Gus Dur. Beliau mondok dulu 27 tahun, ditugaskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari ke Sumatera. Setelah ke Sumatera, beliau pulang buka pesantren Nurul Falah, salah satu santri Al-Maqbulah. Makom 6 ini ditemukan ketika datangnya Buya Imam Khalil dari Lasem, mungkin pernah dengar. Salah seorang karismatik, ulama karismatik itu datang kemari beserta 60 santrinya waktu itu Bapak. Datang menjelang maghrib, disambut oleh Kiai Haji Ahmad Damanhuri selaku juru kunci makom ini waktu itu. Ya, saya ini badal dari Kiai Haji Ahmad Damanhuri karena beliau sudah keadaan udur, sepuh. Kami diberi amanah oleh beliau beserta hasil rapat masyarakat kelurahan ini, kami diberi amanah. Bismillah kami lakoni. Pada saat itu Mbak Imam Khalil ditanya tujuannya untuk berziarah Pak Bu. Namun Mbak Imam Khalil nggak merujuk makam mana yang dituju. Oleh Kiai Haji Ahmad Damanhuri dirujuklah ke makam ini. Ba'dal Isya waktu itu Mbak Imam Khalil bermunajat. Tak lama kemudian Mbak Imam Khalil berdiri, pesan sama santrinya, "Wahai santriku, tujuan kita sudah selesai. Malam ini juga kita pulang ke Lasem." Bayangin Pak, menjelang maghrib waktu itu datang, pada Isya langsung pulang ke Lasem. Tujuannya sudah selesai. Maaf, waktu itu belum ada wali pitu. Iya, waktu itu belum ada wali pitu. Wali pitu ini adanya kurang lebih tahun 2002. Iya. Nah, waktu itu kemudian Mbak Imam Khalil ngajak santrinya pulang. Namun santrinya bilang, Pak, mungkin ini santri sih nom-nom. Pesan bilang sama Mbak Yai, kita mumpung di Bali ya, kita belum ziarah ke Kuta. Biasanya kalau wisata religi Pak, begitu masuk ke Bali, dari Gilimanuk ngejos dulu ke Kuta. Iya. Namanya aja wisata religi, wisatanya dulu. Urusan religi, urusan keagamaan, ziarahnya belakangan dulu. Sebab di Kuta itu pada kumpul Pak Bu, wali setingnya kumpul, wali kutub ada di sana, semuanya kumpul. Apalagi kalau sudah menjelang matahari terbenam, pinggir-pinggir pantai, kumpul tidur. Nah, wali setan itu kumpul di sana. Sekedar saya menyampaikan amanah ini, mudah-mudahan segala hajat kita, tujuan kita, maksud kita semuanya dikabulkan oleh Allah. Kita barukan. Yakin, seyakin-yakinnya yakin. Doaul arba'in dan doaul wali. Doanya orang 40 itu seperti doanya seorang wali. Insya Allah ada 40 ya. Insya Allah salah satunya mungkin saja pada tapi tengriki daerah Islam. Makaten Bapak Ibu kersane mangke lek ditangleti. Ya apa ndek kono gak ndelok wong muda. Nggih sampean sanjang nggih mboten, ngoten nggih. Ten kene dewe-dewe kersane mboten diartikan. Soale kula niki aja-aja salonge nggih nolak. Kok mboten Pak Jumain niki kok mungkin kula mangan iwak kiri ngoten. Yen kula dikai mangan iwak batu mboten. Yang balane sampean moroni-moroni ngene wong blekere ya. Gitu mboten nggih. Mekaten Bapak Ibu ingkang kawula. Muhammadun basitun ma'rufi jami'un
Sirojudin ya. Sekarang ini kita kan langsung ke makom Raden Ayu Siti Khadijah. Itu ada tulisannya ya. Nanti tolong di sana kan seperti pasar juga ya, ada seperti kayak tadi. Kita kan tadi sudah sempat belanja. Terus kalau Pak Bu mau nambah belanja jangan khawatir. Nanti malam sekalian Bu, itu di tempat kita bermalam yang namanya Mr. Kude, itu pasarnya, itu tokonya itu besarnya apa segala macam ada. Ya, tujuannya apa? Nanti kalau ibu bapak berhenti ya setelah dari makom berhenti lagi belanja ini belanja itu berhenti, akhirnya nggak bisa ke Kelungkung kita, nggak bisa ke Puja Mandala, nggak bisa ke jalan tol di atas lautan. Nanti saya ajak semuanya biar laksana, paham ya? Intinya sedikit akan saya ceritakan dulu sejarah atau makom yang akan kita ziarahi sekarang, yaitu makomnya Raden Ayu Siti Khadijah. Pada abad ke-17 di Bali ini ada kerajaan namanya Kerajaan Pemecutan. Di mana kerajaan Pemecutan ini dipimpin oleh seorang raja, dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Cokorda ketiga. Mungkin saking saktinya sang raja ini, beliau digelari Batara Sakti. Seorang putri yang sangat cantik, ayu. Kalau di Bali jeget Bu ya, jeget ya. Ayu tenan lah, itu rambutnya terurai Bu sampai ke sampai ke tanah, kulitnya kuning langsat, terus wajahnya ini opal, bibirnya ini pecah ke pundung ya. Ya pokoknya cantik lah. Beliau bernama Gusti Ayu Maderai. Ya, Gusti Ayu Maderai. Sang raja sangat sayang, sang raja sangat cinta sama sang putri. Ya, saking sayangnya, saking cintanya sama sang putri ini, banyak dari kalangan pemuda bangsawan dari kerajaan-kerajaan lain yang ada di Pulau Bali pengen meminang beliau, tapi ditolak oleh sang raja. Kenapa? Sang raja takut nanti calon-calon menantunya ini tidak bisa memperbudakan sang putri. Alasan itulah beliau-beliau para bangsawan ini ditolak. Pada suatu saat Bu, kerajaan Pemecutan ini berperang melawan kerajaan Mengwi. Ya, jadi dulu juga ada kerajaan Mengwi. Pada saat terjadi peperangan ini, tiba-tiba pasukan prajurit dari kerajaan Pemecutan menangkap seseorang. Di mana seseorang ini disangka telik sandi atau mata-mata dari kerajaan Mengwi. Ternyata sang prajurit yang dari Pemecutan ini salah tangkap Bu. Setelah ditanya-tanya, diusut-usut, beliau salah tangkap. Ternyata yang ditangkap ini adalah seorang senopati, seorang panglima perang yang berasal dari Mataram, Yogyakarta. Singkat cerita, sang raja pun menepati janjinya. Beliau tidak mengingkari janjinya untuk menikahkan putri kesayangannya ini dengan Raden Sosroningrat. Kebetulan pada saat itu Bu, Raden Ayu Siti Gusti Ayu Maderai ini kan anak dari raja yang beragama Hindu. Sedangkan Raden Sosroningrat ini adalah Muslim yang berasal dari Mataram, Yogyakarta. Jadi kalau mau menikah dia kan harus Islam dulu. Akhirnya dia menjadi seorang mualaf, Gusti Ayu Maderai ini, dan namanya pun diganti Bu, Pak, menjadi Raden Ayu Siti Khadijah. Hingga pada suatu sore Bu, Pak, Raden Ayu Siti Khadijah ini melakukan sholat maghrib di dalam kamarnya Bu. Dari luar dilihat oleh prajurit Pemecutan, itu disangka di dalam kamar Raden Ayu Siti Khadijah ini ada orang yang mau berbuat jahat Pak, yaitu dengan cara melepaskan ilmu pengleyakan. Pernah dengar ilmu leyak Bu? Ini sejenis ilmu hitam ya. Jadi disangka ada orang mau mencelakai Raden Ayu. Prajurit tidak tahu kalau yang dimaksud itu adalah putri dari rajanya sendiri. Kenapa? Beliau menghadap ke barat, sedangkan kalau di Hindu Bu, sembahyang itu menghadapnya ke timur. Terus pakai mukena serba putih, pas mau mengucap kata-kata takbiratul ihram, Allahu Akbar,
ini di telinga prajurit didengar kata-kata Allahu Akbar itu makeber. Makeber ini artinya terbang, Bu. Inilah ciri-ciri orang yang mau melepas ilmu pengelayakan. Jadi lihat itu kepalanya lepas, Bu. Jadi bola api ya terbang. Ya, namanya raja ini kan sayang sama putrinya. Dia langsung memerintahkan kepada prajurit untuk membunuh leyak yang ada di dalam kamar Raden Ayu Siti Khadijah. Bergegaslah beliau kedua langsung ke kamar menuju ke kamar Raden Ayu Siti Khadijah. Karena pintunya tertutup, Bu, ditobrak sama sang raja. Ditobrak. Ternyata Raden Ayu Siti Khadijah masih dalam keadaan sholat, pas dalam keadaan sujud. Jadi mukanya kelihatan, Bu, pakai mukena. Langsung ditombak Raden Ayu Siti Khadijah ini di punggungnya. Dari punggung ini tembus ke dada, Bu, dan mengeluarkan darah serta mengeluarkan cahaya yang warnanya biru menerangi seluruh kerajaan Pemecutan, dan dari badannya ini, dari tubuhnya ini mengeluarkan asap yang sangat harum baunya, Bu, mengharumi seluruh kerajaan Pemecutan. Bisa kita rasakan, Bu, setelah dibalik ternyata itu putri sendiri. Gimana penyesalan sang raja, Bu? Ya, penyesalan gimana nanti saya lanjut ya, karena kita sudah nyampe ini bersambung ya. Jadi ceritanya bersambung, Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Salamullahi warahmatullahaikum ya waliyallah. Atainakum wajurnakum waqadna ya waliyallah. Waqadna ya waliyallah. Qasadna ya waliyallah, tawassalna bikum lillah, ajibu ya waliyallah, ajibu ya waliyallah. Salamullahi warahmatullahaikum ya waliyallah. Atainakum wajurnakum waqadna ya waliyallah. Waqadna ya waliyallah. min mazayakum litad'u ya waliyallah, ilar rahmani ma yuram ladaina ya waliyallah, Ladaina ya waliyallah. Salamullahi warahmatullahaikum ya waliyallah. Atainakum Ya
sekarang saya lanjutkan dulu cerita mengenai Raden Ayu Siti Khadijah. Ya, jadi sang prajurit ini melapor sama sang ayah, sama sang raja. Beliau mengatakan kepada sang raja bahwa di dalam kamar Raden Ayu Siti Khadijah ini ada orang yang mau berbuat jahat. Dengan arahan, dengan perintah sang raja, langsung ditombak punggungnya, Bu. Dari tombak ini langsung tembus ke dada, mengeluarkan darah, di mana dari darah ini mengeluarkan cahaya yang warnanya kebiru-biruan, menembus atap-atap kamar. Selanjutnya cahaya ini menerangi seluruh kerajaan Pemecutan. Dan dari badannya ini juga mengeluarkan asap, di mana asap ini mengharumi, sangat harum baunya, mengharumi seluruh kerajaan yang ada di Pemecutan. Akhirnya dibalik tubuhnya oleh sang raja yang dalam keadaan sujud ini, Pak. Dan sang raja terkejut, kaget, ternyata yang dibunuh adalah putri yang selama ini disayangi, putri yang selama ini dicintai oleh sang raja. Ya, bisa kita bayangkan, Bu, Pak, tadi ceritanya sampai sana ya. Bisa kita bayangkan bagaimana penyesalan sang raja terhadap kejadian tersebut. Ternyata putri yang selama ini disayangi mati di tangannya sendiri. Ya, bisa kita rasakan. Akhirnya sang raja pingin, Bu, ya, untuk menebus kesalahannya ini, jenazah Raden Ayu Siti Khadijah ini meninggalnya, matinya ini mau dibakar atau diaben namanya kalau di Bali, ya. Apa Bapak Ibu pernah mendengar kalau orang di Bali ini meninggal itu jenazahnya diaben atau dibakar? Pernah dengar, Bu? Ya sama. Kenapa mau dibakar? Kenapa mau diaben, Bu, Pak? Karena penghormatan yang terbesar yang dilakukan terhadap jenazah oleh keluarga adalah si jenazah ini dibakar atau diaben. Ini, Bu, ini penghormatan yang terbesar yang dilakukan keluarga terhadap jenazah. Ya, kenapa tujuan orang dibakar? Keyakinan mereka kalau orang dibakar, Bu, Pak, maka dosa-dosanya akan luntur, dosa-dosanya akan terhapus. Secara logika, kalau dosa-dosa ini sudah luntur, kalau dosa-dosa ini sudah terhapus, maka jalan menuju ke nirwana, jalan menuju ke surga akan mudah. Kuasa Allah berkata lain, Pak, Bu. Sebelum jenazah Raden Ayu ini dibakar, ya, sebelum jenazah Raden Ayu ini diaben, ya, ternyata tubuhnya, jenazahnya tidak bisa dikembalikan seperti sedia kala, masih tetap dalam keadaan sujud dengan tombak yang menancap di punggungnya. Akhirnya sang raja pun sadar bahwa putrinya ini sudah benar-benar menjalankan perintah Allah, sudah benar-benar menjalankan syariat Allah, sudah benar-benar masuk Islam dengan sesungguhnya. Ya, akhirnya dia sadar, dan akhirnya sang raja Cokorda ketiga atau Batara Sakti ini meminta bantuan kepada tokoh-tokoh masyarakat Islam yang ada pada saat itu di sekitar kerajaan Pemecutan untuk memakamkan jenazah Raden Ayu Siti Khadijah ini, Bu, Pak. Singkat cerita, berkat bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat Islam yang ada di kerajaan Pemecutan, ya, ternyata kuasa Allah, Bu, Pak, itu tubuh jenazah Raden Ayu yang dalam keadaan sujud ini bisa dikembalikan seperti semula, bisa dikembalikan seperti sedia kala. Namun tombak yang menancap di punggungnya ini tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dicabut, tetap dalam keadaan yang masih menancap, Bu. Ini kuasa Allah, Bu. Akhirnya atas kesepakatan kedua belah pihak, baik dari kerajaan, kerabat Pemecutan dan tokoh-tokoh masyarakat Islam yang ada di Pemecutan, tubuh Raden Ayu Siti Khadijah ini dimakamkan dalam keadaan masih tombaknya menancap di punggungnya. Ya, menurut cerita versi Islam, Bu, Pak, ya, tumbuh-tumbuhan pohon yang tadi kebetulan naik ke atas, kan ada pohon tengah makamnya, diyakini itu adalah tombak dulu yang menancap di punggungnya. Itu